Halo guys, Arif di sini kembali lagi di channel Gadgetnya Arif. Kali ini saya akan ngebahas tentang charger dan berbagi sedikit tips bagaimana cara nge-charge smartphone yang baik dan benar. Di sini saya punya charger merek Lock-On. First impression, kalau kita lihat dari packagingnya yang menggunakan toples ini cukup unik. Di bagian depan tertulis jelas tulisan Lock-On 2.4 ampere output. Artinya ini keluaran maksimal dari charger ini yaitu 2,4 ampere. Mari kita unboxing. Cukup susah ternyata ya. Nampaknya ini terdiri dari kabel charger dan juga adaptornya. Mari kita keluarkan satu persatu. Ini kabel chargernya. Kita ini dapat yang micro USB. Coba kita lihat ini seberapa panjang. Oke, ini kabel chargernya panjangnya sesuai dengan keterangannya yaitu 1 meter atau 100 cm. Lanjut, di sini ada adaptornya dan juga di bawahnya ini quick startnya atau apanya ya? Oh, ternyata kartu garansi. Kita lihat. Di sini semua produk bergaransi 6 bulan. Khusus power bank itu dia bergaransi 12 bulan. Berarti charger ini ada garansinya 6 bulan. Worth it juga ternyata. Oke. Di sini kita lihat adaptornya. Ini dia bentuknya yang dual USB. Jadi kita bisa langsung colokin kabel itu sekaligus dua, namun dia totalannya ini 2,4 ampere. Dia ini auto atau otomatis akan membaginya sendiri. Oke, untuk adaptornya sendiri ini ketika di tangan itu pas, ukurannya pas banget di tangan, nyaman dipegangnya. Terus build quality-nya juga nih cukup kokoh dan kuat, padat. Mudah-mudahan ini bisa bertahan lama. Oke, mari kita coba. Oke, udah bergetar. Di sini ada langsung terlihat juga indikator lagi ngecharge, berarti ini masuk chargerannya. Sekarang mari kita coba tes input ampernya ini berapa. Di sini saya menggunakan aplikasi ampere meter. Oke, sebentar lagi loading. Lagi proses mengukur. Masih mengukur. Di sini saya menggunakan smartphone Vivo V9 yang inputnya ini terbaca sekitar 840 mA atau sekitar 0,8 ampere. Tapi di sini juga kan mungkin dia karena kondisi baterai saya sendiri ini masih ada 90%, maka dia indikator input yang masuk itu sangat kecil karena udah hampir penuh. Kan ada beberapa fase-fase dalam charging itu. Dia pertama slow, middle, terus trickle atau udah tetes-tetes terakhirnya. Nah, ini kan udah 90%, makanya inputnya itu dia udah mulai menurun lagi. Ini juga untuk input yang keluar ini bergantung juga dari merek HP-nya, tapi untuk adaptornya sendiri dia diklaim ini bisa maksimal 2,4 ampere. Tapi itu ya tadi, dia karena dual USB jadi dia akan membagi secara sendirinya. Maksimalnya misalnya kalau kita langsung gunakan bareng-bareng dua kabel 2,4 bagi 2, otomatis masing-masingnya itu maksimal akan mendapatkan 1,2 ampere. Dalam video kali ini juga saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara charging smartphone yang baik dan benar.
Sementara itu kita ini biarkan dia di charge terlebih dahulu. Mulai dari yang awal, sedikit tips tadi, yaitu dasarnya dulu. Banyak orang yang bertanya pada saat baru beli smartphone, baiknya itu boleh langsung dinyalain atau harus di charge terlebih dahulu. Terus di charge-nya itu harus berapa lama? Oke, di sini saya kasih saran, ada baiknya kalau smartphone baru itu di charge aja dulu sampai penuh. Setelah penuh langsung boleh pakai. Gak harus nunggu 8 jam, 10 jam, atau 12 jam. Pokoknya kalau udah 100% langsung boleh dipakai. Kenapa? Ya biar bisa langsung dinikmatin aja. Karena kita tidak tahu berapa lama produk tersebut berada di store-nya. Jadi ketika sampai di kita kan itu kadang tinggal baterainya itu tinggal 30%, 50%. Jadi atau baiknya di charge aja dulu sampai penuh. Terus kalian itu kita bisa ngecek apakah chargernya berjalan dengan normal pada saat pengecasan. Jadi nggak usah ragu lagi. Pokoknya kalau kita baru beli smartphone itu langsung aja di charge aja dulu, kalau udah 100% dicabut. Sering juga kita bertanya-tanya, ngecharge menggunakan power bank itu aman nggak sih? Di sini saya jawabnya, selama power banknya masih beres, itu aman-aman saja. Karena ngecharge dari baterai lain itu kecenderungan stabil dayanya. Tapi tentu harusnya kalian pilih power bank yang memang udah teruji kualitasnya. Banyak juga yang bilang, saya ngecharge pakai power bank kok malah bikin cepat jebol. Nah, kemungkinan itu karena cara ngecharge-nya yang salah. Biasanya kan kita lagi di perjalanan, terus tengah hari baterainya udah mau habis, terus langsung aja kita colokin dengan power bank, terus masih aja dimainin handphonenya. Ini yang jadi masalahnya. Jadi sambil dipakai, sambil di charge, apalagi sambil main game yang berjam-jam. Terus layarnya kita terangin banget sambil di charge lagi. Itu yang suka bikin baterai tidak sehat. Jadi kalau kita mau pakai power bank itu ada baiknya setelah dicolokkan dengan power bank jangan dimainkan dulu. Setelah penuh baru kita cabut power banknya, baru kita mainkan lagi. Terus ada juga yang bertanya, kapan waktu yang baik buat kita ngecharge? Jawabannya sederhana, untuk smartphone yang modern ini bebas kapanpun kita mau ngecharge-nya, asalkan jangan sambil dipakai. Mungkin akan ada yang mengatakan, ya, kalau sampai 0 kan baterainya bisa rusak. Sebentar dulu, siapa bilang baterainya 0 itu pada saat indikatornya menunjukkan 0%. Pada saat indikator 0, kemungkinan HP udah mati duluan. Bahkan ada smartphone yang udah di bawah 5%, dia akan otomatis shutdown. Nah, di sini si handphone pun tidak akan menyeting si baterai benar-benar habis. Nolnya pun itu biasanya nggak benar-benar habis. Jadi masih ada sisanya. So, saran saya isi aja, nggak ada masalah. Ada yang bilang, wah cycle-nya gimana? Gak usah dipikirin, itu udah dihitung sama produsennya. Pokoknya isi-isi aja. Kalau misalnya kamu baterainya tinggal 70% mau diisi ya isi aja. Terus misalnya tinggal 50% mau kamu isi lagi ya silahkan. Tinggal 30% kamu mau charge lagi nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Lalu yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah kalau kalian ngecharge terus handphonenya panas. Di sini indikator bahwa charging kalian itu nggak bagus. Bisa-bisa nantinya sirkuit kalian bisa bermasalah, baterainya bisa bermasalah, terus handphonenya juga bisa bermasalah. Jadi kondisi yang paling benar itu kondisi handphonenya ketika dinyalain terus di charger dia nggak panas. Untuk charger sendiri kita boleh menyalakan handphone, nggak harus dimatiin, tapi dalam kondisi nyala layarnya yang dimatiin, bukan handphonenya. Nggak apa-apa kalau handphonenya mau nyala sampai di charger, tapi layarnya yang harus dimatiin. Terus taruh juga handphonenya itu jangan di meja yang ada kainnya, jangan juga di bantal atau di kasur. Pokoknya taruh di tempat yang dingin atau adem. Mau taruh di lantai sok juga boleh, asal hati-hati aja jangan sampai keinjek. Pokoknya itu tadi, taruh di tempat yang bersirkulasi udara yang cukup. Itu akan membuat baterai bekerja secara optimal, charging juga lebih optimal, handphone lebih aman, dan isi
aja sampai penuh terus dicabut langsung bisa digunakan lagi. Jadi kesimpulannya, ngecharge itu tidak serumit yang banyak orang pikirkan. Ngecharge ya ngecharge aja, tapi ingat, cari kondisi yang dingin. Sebaiknya layarnya mati, bukan handphonenya yang dimatiin. Mau dinyalain nggak apa-apa, yang penting layarnya mati itu tadi. Lalu yang paling benar, emang pakai charger yang original atau yang bawaannya, dan juga pakai kabel yang bawaan dari si handphone itu sendiri. Kalau rusak gimana? Ya beli yang aslinya, itu yang paling aman. Karena sudah pasti normal dan sudah pasti kualitasnya dijaga. Kalau kalian ada misalnya dapat info atau kenal dengan produsen charger atau power bank yang udah cukup terkenal, yang bisa jaga standarnya, itu sah-sah aja kalau kalian mau menggunakannya. Asalkan itu tadi harus kalian seleksi terlebih dahulu yang mana kompatibel dengan perangkat kalian. And then for your information, untuk baterai sendiri itu kalaupun kita pakainya secara normal, dia itu kemampuannya akan turun. Itu sudah pasti, nggak mungkin kan udah dipakai selama 3 tahun, 4 tahun kemampuannya sama dengan yang baru. Rata-rata setelah 2 tahun kemampuan baterai dari smartphone itu juga udah turun. Ya itu normal lah ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Bye-bye!